Madate TV. Pada masyarakat Mandar dan Toraja, terdapat legenda serupa mengenai asal-usul mereka yang pada prinsipnya sama. Perihal perahu karam, laiknya Bahtera Nuh yang kandas di Gunung Ararat. Di sini dikisahkan, puncak di Ulu Sadang sebagai satu-satunya puncak daratan yang muncul ketika itu, yang menjadi tempat manusia pertama turun dari langit, lalu menemukan istrinya yang datang melalui air bah atau mungkin juga bangkit muncul dari tanah. Pasangan manusia inilah yang menjadi leluhur dari semua orang-orang Toraja dan Mandar sekarang. Identifikasi leksikal atau bahasa memberikan petunjuk dalam hal ini, sedang keadaan sebagaimana adanya, yang sekarang turut mensahkan hipotesa tersebut. Kendati penduduk pantai di Binuang dijumpai masyarakat yang kini berbaur dengan pendatang dari Sawito yang kurang lebih masih asli berdarah Bugis. Tapi hal berbeda justru terlihat di daerah Balanipa yang secara geografis terletak lebih ke barat, di mana sudah kurang tanda-tanda yang mengandung karakteristik asal atau dari kelompok migrasi yang pernah datang ke wilayah ini. Malah di Balanipa, sistem budaya dengan karakteristik unik terlihat lebih menyerupai suatu penduduk yang disebut Mandar. Ras Mandar yang kini ada mensyukuri kehadirannya dari persilangan kaum migrasi dengan orang-orang Toraja dahulu kala. Secara karakter, orang-orang Mandar dan orang Toraja jauh berlainan. Orang Mandar terutama menjadi pedagang, pelaut, dan sebagian lainnya menjadi petani. Orang Mandar memiliki sifat cerdik, pelaut berani, serta dikenal kuat rasa kekeluargaannya dan setia pada kata-kata yang telah sekali diberikan. Kehidupan sosial orang Mandar banyak disentuh oleh dunia luar yang membuat hidup mereka aman dan berkembang. Kemudian orang Mandar membedakan secara tajam 4 lapisan sosial, yaitu raja dan sanak keluarganya, bangsawan lain dari kaum Hadat, penduduk biasa atau petani, dan terakhir golongan hamba. Oleh karena telah dilakukan penghapusan perbudakan, pemisahan kedua lapisan yang terakhir dengan sendirinya hilang. Namun demikian, pengertian derajat tetap mempunyai pengaruh, apalagi menyangkut pernikahan yang idealnya harus terjadi dalam lapisan sederajat. Disebutkan dalam kelas tertinggi, banyak berlangsung perkawinan famili. Dilaksanakan pula perkawinan sangat muda atau di bawah umur. Sedangkan golongan bangsawan menengah cenderung mendapat tambahan aliran darah segar melalui pernikahan yang lebih fleksibel. Seiring waktu, para pedagang menjadi kaya, petani dan pelaut secara berlahan dipungut masuk ke dalam kehidupan yang lebih layak. Adapun orang-orang berderajat rendah, padanya ditemukan manusia berbadan tegap, ras pekerja, namun sopan dan bersahaja. Dalam hal kepercayaan, secara keseluruhan, Balanipa telah diislamkan kecuali beberapa kelompok suku. Tetapi dalam keadaan sebenarnya,
Islam pada hakikatnya belum dapat menembus sampai kepada rakyat, dan masih dijumpai orang-orang dengan kebiasaan menyembah berhala seperti dahulu kala. Kemudian di pesisir, terdapat kelompok orang yang berhasrat untuk lebih intensif mempelajari Islam, dan terdapat suatu syarah untuk mengadili urusan-urusan penting yang berkaitan dengan ranah keagamaan. Adapun hal-hal kecil diselesaikan sendiri oleh lebay di dalam wilayah kampung. Cara hidup orang Balanipa berbeda-beda sesuai dengan wilayah tempat tinggalnya. Di kawasan pantai, dijumpai kampung-kampung yang layak dengan bentuk rumah menyerupai rumah Bugis. Sedangkan rumah penduduk di pegunungan lebih sederhana, bahkan hanya kepala kampung yang memiliki rumah yang agak baik. Perabot rumah di daerah pantai pada umumnya sama dengan yang terdapat pada penduduk orang-orang Bugis. Sebagai alat masak, digunakan belangah tanah buatan sendiri atau periuk belangah besi didatangkan dari luar. Penerangan di daerah pantai digunakan segala macam lampu, sedang di wilayah pegunungan digunakan damar. Penduduk biasanya tidak cepat tidur, tetapi mereka bangun pagi-pagi sekali. Beras dan jagung merupakan makanan pokok, sedangkan daging jarang dimakan. Yang banyak ialah ikan kering. Di daerah pantai, orang banyak memanfaatkan ikan basah. Bila terjadi kegagalan panen, atau karena sebab lain, sehingga terjadi kekurangan padi dan jagung, para penduduk akan memanfaatkan berbagai macam umbi-umbian yang tumbuh liar atau sagu, walaupun jumlahnya kurang. Sayur daun-daunan banyak diolah sebagai lauk pauk. Buah-buahan dan tebu, terutama di pantai, dikonsumsi dengan jumlah yang cukup memadai. Mereka biasanya makan 2 kali sehari, yaitu kira-kira jam 11 sebelum tengah hari dan malam hari sebelum tidur. Sebagai sarapan, dimanfaatkan berbagai gorengan dan buah-buahan. Minuman yang banyak mengandung alkohol sama sekali tidak digunakan. Penduduk banyak merokok dan makan siri. Candu hanya digunakan di pantai oleh beberapa orang pengisap madat. Makan siri disediakan dan dimanfaatkan dengan cara biasa. Kebanyakan pengisap tembakau pribumi dalam bentuk sigaret. Tembakau Cina dalam pipa yang sangat halus, terutama wanita sangat gemar menghisapnya. Pakaian di daerah pantai sama seperti di negeri Bugis. Warna-warna terang juga mendapat peminat. Membersihkan badan dan pakaian di daerah pantai dilakukan dengan cukup. Sebagai perhiasan, dipakai berbagai perhiasan emas dan perak. Wanita pakai subang yang besar dan biasanya diganti dengan bunga-bunga. Wanita-wanita masih mempunyai perhiasan emas pada pakaiannya, yaitu dengan kain yang disulami emas. Sedang beberapa cincin, gelang, jempan atau penutup kemaluan, pelat dada dan pelat punggung terutama banyak dipakai oleh anak-anak. Adapun laki-laki terbatas pada cincin, kancing emas untuk jas tutup, dan berbagai perhiasan pada kerisnya. Sebagai senjata, dipergunakan keris dan tombak, sedang kapak digunakan sebagai alat pertanian. Adapun alat kerja seperti bajak dan sekop digunakan untuk pembukaan ladang atau sawah. Kerajinan produksi rumah tangga sebagian besar dilakukan oleh wanita, seperti menenun pakaian dan layar. Kerajinan lain juga terlihat, seperti mengerjakan bambu menjadi tabung-tabung kecil
untuk menyimpan berbagai benda seperti kapur. Di bagian lain, ada juga menanak minyak dan menempa senjata. Pembuatan perahu banyak ditemukan. Perdagangan, pelayaran, dan penangkapan ikan, serta bertani adalah merupakan sumber penghidupan utama bagi penduduk Balanipa. Sekalipun lebih sederhana, bentuk rumah Mandar khusus tidak dijumpai. Rumah orang Mandar mempunyai bentuk kurang lebih sama dengan bentuk rumah-rumah Bugis. Secara detail dibangun di atas tiang kerangka dari kayu. Dengan dinding dari bambu, atap terbuat dari daun sagu atau kulit-kulit kayu, dan atap jerami alang-alang. Lalu lantai dari papan, mistar dari bambu atau pinang, kadangkala dari kulit batang pohon. Satu tangga menuju ke sebuah pintu kecil, rendah, jalan masuk ke dalam rumah. Bagian rumah umumnya terbagi dalam 2 sekat, dengan satu bangunan tambahan yang digunakan untuk dapur. Rumah bagian depan digunakan menerima tamu, kamar makan, dan pada siang hari sebagai tempat tinggal. Bahagian kedua terpisah dari yang pertama, yang digunakan sebagai tempat tidur. Mereka berkumpul tidur bersama, baik muda ataupun tua, maupun laki-laki dan wanita. Wanita atau anak gadis mandi di rumah. Pada loteng rumah, pada umumnya digunakan sebagai tempat menyimpan barang. Biasanya menjadi lumbung dan bahagian yang tak terpisahkan dari rumah. Hewan yang dikandangkan hampir selalu dibiarkan di dalam ruang yang diberi pagar dengan tumpukan lumpur yang amat banyak di bawah rumah atau pekarangan. Di Balanipa suatu waktu, malaria dan disentri berjangkit di mana-mana. Sejak dari dulu, penduduk banyak dilanda kolera dan epidemi cacar yang banyak menelan korban. Di sini, sama seperti kebanyakan penduduk berbudaya, wanita-wanita menyusui atau mengandung tidak banyak dibebani pekerjaan. Dalam hal tata cara perhitungan waktu, penduduk di pesisir Balanipa menggunakan perhitungan menurut Islam. Sejak dahulu, di pedalaman tidak demikian halnya, karena di sini orang hanya menghitung menurut masa panen tahunan dan bahkan untuk bilangan sangat terbatas. Pembagian hari disesuaikan dengan keadaan matahari. Di pantai, pembagian waktu berdasarkan jam. Suatu perhitungan waktu menyangkut peristiwa politik penting pada masa pemerintahan dari Marakdia banyak juga dijumpai. Penghitungan menurut bilangan hari tidak ada, tetapi berdasarkan bilangan malam. Demikian umpamanya, arti suatu jarak dihitung 3 malam, padahal orang dalam 4 hari berjalan baru dapat mencapai tujuan. Pada ranah pendidikan, di daerah pedalaman sama sekali tidak ditemukan geliat. Berbeda dengan penduduk pantai, di mana Islam intensif dijalankan. Dijumpai pendidikan agama, digabung dengan pelajaran menulis, membaca, berhitung dengan cukup banyak corak-corak sifat-sifat Bugis. Sementara perdagangan dan pelayaran memanfaatkan kegunaan berlatih belajar tulisan Melayu dan tulisan Arab. Kerap juga ditemukan bahasa Mandar ditulis dengan huruf Bugis dan menunjukkan banyaknya pengaruh dari luar. Dalam hal bacaan, hanya sedikit yang ditemukan, kecuali cerita-cerita sejarah dan nyanyian-nyanyian kasih sayang. Kemudian, perhatian pada bidang musik. Diketahui bahwa dalam berbagai pesta besar, gendang menempati tempat utama.
ramai dan gaduh terdengar tabuhan gendering besar, tawa-tawa, rebana, dan lain-lain. Pada umumnya, orang-orang Mandar tuntutannya tidak tinggi. Pokok utama adalah adanya keramaian yang dibuat dengan suatu irama tertentu, memungkinkan orang turut serta melompat dan menari. Apabila seorang Mandar jatuh cinta, yang biasanya berulang kali terjadi, maka sulingnya melakukan melodi-melodi minor yang sangat sedih. Bentuk suling ada dua macam, suling kecil dan suling panjang yang disebut basing-basing. Demikian pula pui-pui adalah suatu suling pedih yang sangat kecil dan banyak ditemukan. Alat musik bersenar yang dikenal orang beberapa macam seperti kanjilo dan kecapi. Semua digunakan untuk mengiringi nyanyian sejarah. Pagelaran musik ini sangat digemari penduduk, sehingga mereka dapat bertahan sepanjang malam untuk mendengarkannya. Musik dilakukan dalam bentuk orkes tidak dijumpai. Perahu-perahu selalu dilengkapi dengan beberapa instrumen gamelan, disadur dengan cara liar yang sangat fantastik pada waktu tiba dan berangkatnya perahu. Menyanyi banyak juga dilakukan di dalam rumah-rumah ladang, tetapi kebanyakan dalam bentuk nyanyian sedih, percintaan yang mengandung harapan agar cintanya dapat terbalas oleh sang kekasih.